Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, saya akan mengajak kalian semua untuk melakukan kegiatan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Praktikum ini cukup sederhana dilakukan karena kalian hanya perlu mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi, untuk alat dan bahan yang diperlukan hanya membutuhkan alat tulis dan gambar tabel pengamatan. Hasil temuan hewan. Berikut adalah macam-macam hewan yang ada di lingkungan rumah saya. Hasil temuan tumbuhan. Berikut adalah macam-macam tumbuhan yang ada di sekitar rumah saya. Mari kita amati secara bersama-sama tumbuhan yang ada di sekitar kita. Langkah kerja. Catat ke-10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya, seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhan. Makhluk hidup bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernafas. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasannya, seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasan berupa stomata dan lentisel. Makhluk hidup membutuhkan makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Makhluk hidup juga tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Makhluk hidup berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, air, dan yang lainnya. Makhluk hidup mengalami ekskresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekskresi dari ginjal, hati, usus, dan anus. Tumbuhan melakukan ekskresi melalui stomata dan lentisel.